Demi Allah, saya bersumpah. Dalam pelantikan Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024 sampai 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi menggantikan jabatan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan beberapa poin terkait tantangan kemiskinan, geopolitik, korupsi, hingga swasembada pangan dan energi. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Muhammad Haikal Al-Hafafa mengatakan, Prabowo Subianto cukup optimis dapat membawa Indonesia lebih baik di masa kepemimpinannya. Dengan melihat berbagai persoalan yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia, dengan menyiapkan orang-orang terbaik di kementerian untuk membantunya dengan memberikan pembekalan. Ia ingin menunjukkan bahwasanya hindari segala bentuk konflik, hindari segala bentuk residu yang pernah terjadi ke belakang. Ia merangkul semua mantan-mantan presiden, ia merangkul semua komponen bangsa untuk maju menatap Indonesia dengan penuh optimisme. Itu catatan yang menarik sebetulnya dalam pidato presiden yang tadi siang kita dengarkan bersama. Ada yang menarik, beliau mengatakan ada tantangan kemiskinan, ada tantangan geopolitik. Beliau melihat ada juga banyak kebocoran-kebocoran anggaran. Nah, ini yang kemudian beliau berani mengatakan bahwasanya kita punya masalah, kita harus berani melihat persoalan itu, dan kita harus memandang dengan penuh optimisme. Sementara itu, Muhammad Iksan Hajri, pengamat ekonomi, mengatakan dengan konsep swasembada pangan dan swasembada energi yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas perekonomian dan dapat melakukan hilirisasi terhadap sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sekarang lahan pertanian semakin sempit dan tenaga kerja di pertanian juga semakin sedikit. Dengan adanya nanti program swasembada pangan, diharapkan pemerintah ke depan bisa fokus menangani hal ini, sehingga produksi pertanian kita bisa digenjot dan bukan tidak mungkin nanti kita bisa ekspor, tidak hanya mengimpor bahan hasil pertanian saja, khususnya beberapa komoditas penting minimal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan juga untuk swasembada energi, ya berarti karena kita kaya akan sumber daya alam, mineral, ya seperti batu bara juga, ya gas alam dan lain-lain. Kita berharap kita tidak hanya nanti menjual barang-barang mentah seperti nikel dan juga timah, tapi kita tingkatkan smelter untuk ini. Eki Saputra, PAUL TV.